Selamat sore Ibu Jenny. Selamat sore Ibu Kepala Sekolah. Bolehkah Ibu Jenny Ibu wawancara tentang penyelesaian sebuah kasus? Boleh Bu? Ini kasusnya ada di satu sekolah ya. Ibu Jenny berteman sama Ibu Tati, yang dimana Ibu Tati ini adalah wali kelas 5 dan Ibu Jenny adalah teman Ibu Tati satu sekolah sebagai wali kelas 5 juga. Karena kelas 5-nya paralel, dianggaplah kelas 5A atau B. Bisakah? Bisa sekali. Ya, baik. Ibu akan bacakan kasusnya seperti ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja dari Ibu Jenny, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu Jenny. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Jenny, Ibu Jenny, dan orang tua murid yang sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Ibu Jenny mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Ibu Jenny melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Ibu Jenny melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Ibu Jenny bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, pertanyaannya yang pertama, Ibu akan menanyakan dari kasus ini apa yang harus Ibu Jenny lakukan terhadap kasus ini, kasus Ibu Tati ini. Oke, ya Ibu Kepala Sekolah, saya pertama sebagai seorang guru, pasti walaupun sementara mengajar, tapi telinga itu berfungsi. Jadi fungsi juga telinga seorang guru itu harus peka. Dan ketika saya sementara mengajar, mendengar, bahkan melihat secara langsung ada seorang siswa. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah. Tentu pertama sebagai seorang guru, aktivitas yang sudah dilakukan di dalam kelas ketika sedang mengajar, telinga seorang guru harus difungsikan dengan sangat baik. Sekalipun saya sementara mengajar, karena telinga saya mendengar ada suara tangisan seorang siswa perempuan yang menangis. Dan ketika saya melihat, saya keluar dari kelas dan saya menghampiri siswa yang sedang menangis ini pada sebuah batu. Dia sedang berlutut menangis di situ, sementara cuaca dalam keadaan panas. Terik matahari itu begitu menyengat, sehingga bagi saya sebagai seorang guru, saya menghampiri dia. Saya mendekati siswa ini dan saya menanyakan, "Mengapa engkau menangis?" Dan tentu sebagai seorang siswa, dia menangis, dia mengungkapkan apa yang dia alami. Dan setelah saya menanyakan apa yang menjadi masalah anak ini menangis, saya berpikir, apakah yang akan saya lakukan? Saya melakukan dua hal, yaitu mengadakan konteks Merdeka Belajar, melakukan komunikasi dua arah. Yang pertama yang saya lakukan adalah bertanya kepada anak-anak siswa kelas 5 apa yang sedang mereka alami, masalah apa yang dialami sehingga siswa yang menangis ini ada di luar. Dia tidak peduli dengan keadaan sementara belajar, dia keluar. Dan ketika saya mengumpulkan informasi dari anak-anak siswa kelas 5 ini, yang kedua yang saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan pimpinan kepala sekolah saya. Saya akan menyampaikan masalah yang saya dapatkan melalui siswa yang saya temui itu, dan informasi yang memperkuat masalah yang dialami oleh siswa tadi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jen. Nah,
Tadi Ibu Guru Jenny sudah menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Baik, Ibu Kepala Sekolah, menurut saya bisa diinterupsi oleh guru yang lain. Contoh, guru piket. Guru piket juga mempunyai tugas, dia menguasai keadaan sekolah. Jadi pertama juga bisa diinterupsi oleh guru piket. Kemudian ketika guru piket mungkin ada keluar sebentar, biasanya minta izin untuk buang air kecil atau buang air besar, pasti waktu-waktu itu diisi lowong oleh saya sebagai guru yang menyaksikan dan melihat secara langsung. Tetapi kewenangan itu bukan saya, bukan guru piket, tetapi hal itu menjadi kewenangan dari pimpinan, yaitu kepala sekolah sendiri, untuk memecahkan masalah yang dialami agar tidak mempengaruhi proses belajar dan mengajar, tidak mempengaruhi siswa-siswa, tidak mempengaruhi orang tua atau komite sekolah yang ada. Saya pikir hal ini sangat penting bagi kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Jenny atas Sama-sama. tanggapannya dari jawaban tadi untuk kasus Ibu Tati ini. Memang Ibu Jenny sangat sebagai guru sangat peka terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih. Tentunya di akhir wawancara ini Ibu minta pendapat dari Ibu Jenny tentang kasus dari Ibu Tati ini. Bagaimana menurut pendapat dari Ibu Jenny kalau seandainya Ibu Jenny itu adalah sebagai Ibu Tati? Baik, terima kasih. Tentu tanggapan saya tadi itu adalah merupakan jawaban panggilan jiwa saya sebagai seorang guru. Kalau saya menjadi sebagai seorang ibu tati yang memberikan hukuman kepada seorang siswa, apalagi seorang siswa perempuan di luar, dan dia mengalami kerugian. Yang pertama, tidak mendapatkan pembelajaran di dalam kelas, dia menghadapi hukuman di bawah matahari yang begitu panas, bahkan dia merasa dirinya tidak dipedulikan lagi, tidak dihargai sebagai seorang siswa yang ada di kelas 5. Tentu tanggapan saya, kalau saya sebagai seorang guru yang baik, ada cara-cara lain untuk memberikan bukan hukuman, memberikan kepada anak berupa teguran, tetapi dalam bentuk pembimbingan, memberikan perhatian khusus kepada anak ini agar supaya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah salah, kurang baik, dan itu masih perlu untuk diperbaiki. Ada perubahan di dalamnya. Karena itu menjadi pengalaman saya di kepala sekolah selama menjadi guru untuk melakukan hal yang demikian. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Jenny. Ibu sangat berterima kasih karena kesediaan Ibu Jenny untuk diwawancarai, berbagi pengalaman untuk menanggapi kasus dari Ibu Tati ini. Iya, Terima kasih sama-sama. kesediaannya. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Sukses Silakan buat Ibu Jenny untuk sukses dalam calon guru penggerak. Sedang Amin. mengikuti seleksi, semoga sukses. Amin. Selamat. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah.